Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Carmila Parealo, dosen tetap Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Nrekang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 pada dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah Infopreneurship yang saya ampu dengan bobot 3 SKS. Infopreneurship merupakan salah satu mata kuliah wajib Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi pada semester 4 yang dirancang untuk membekali mahasiswa pada pemahaman konseptual serta keterampilan praktis dalam merancang, menjalankan, dan mengevaluasi infopreneurship yang relevan di era transformasi digital. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan project-based learning yang menekankan pembelajaran berbasis proyek real, yang mana tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga diminta untuk mengembangkan bisnis informasi berdasarkan analisis kebutuhan target pasar. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, diantaranya konsep infopreneurship dan ekosistem bisnis informasi, identifikasi dan validasi peluang bisnis informasi, riset pasar dan analisis kebutuhan konsumen, bisnis model kanvas untuk bisnis informasi, praktik pengembangan produk dan layanan informasi digital, strategi pemasaran digital produk informasi, praktik branding, haki etika bisnis dan perlindungan data, perencanaan keuangan, dan bisnis plan komprehensif presentasi. Adapun referensi yang kami gunakan dalam proses pembelajaran ini diantaranya storytelling with data, discovering information literacy, introduction to modern information retrieval, understanding digital marketing, social media marketing all-in-one for dummies, marketing concept for libraries and information services. Bobot yang kami berikan dalam evaluasi mata kuliah ini adalah 10% kehadiran secara daring maupun luring, 20% penugasan, 35% ujian tengah semester, dan 35% pula ujian akhir semester. Sistem penilaian kami lakukan secara transparan dengan memberikan nilai secara langsung, baik tugas maupun hasil ujian mahasiswa. Metode pengajaran kami lakukan secara blended learning dengan kombinasi antara tatap muka dan diskusi daring melalui WhatsApp group dan platform komunikasi lainnya. Demikian pemaparan deskripsi mata kuliah Infopreneurship. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah Infopreneurship yang saya lakukan dengan pembahasan personal branding dan identitas merek. Pada sesi ini, mahasiswa belajar mengidentifikasi logo, tagline dan brand story, konsisten visual dan reputasi digital sebagai pakar informasi. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua teman-teman? Baik. Oke, biar lebih semangat, kalau saya tanya bagaimana kabarnya siang ini, semuanya harus menjawab semangat, semangat, semangat ya. Iya, Oke, bagaimana kabarnya siang ini? Semangat, semangat, semangat. Oke, ya seperti biasa ya, kita kembali berjumpa lagi di perkuliahan kita pada mata kuliah Infopreneurship. Nah, seperti biasa, sebelum kita membahas tentang pembahasan kita di pembahasan selanjutnya, kita akan review kembali materi yang sudah kita pelajari pada pekan sebelumnya. Ya, satu orang mungkin ada yang bisa mereview kembali. Saya Bu. Silakan. Materi di pekan sebelumnya itu ialah strategi pemasaran digital. Nah, strategi pemasaran digital ini adalah proses untuk mempromosikan produk atau jasa melalui media digital. Oke, strategi pemasaran digital yang membahas tentang bagaimana strategi promosi di media digital. Oke, seperti itu ya materi kita sebelumnya. Dan sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang branding dan identitas digital. Ya. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih detail, kita lihat dulu peta pembelajaran kita yang akan kita bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan. Yang pertama itu adalah logo dan visual identity, kemudian tagline dan pesan merek, lalu yang ketiga adalah brand voice, dan yang terakhir adalah storytelling. Oke? Ya, jadi itu kurang lebih kerangka yang akan kita bahas ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang branding. Baik.
Ya, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita bahas yang lebih detail. Mungkin ada satu orang yang bisa memberikan saya gambaran yang sudah dia ketahui apa itu branding. Singkat saja ya. Oke, silakan Tabita. Branding adalah proses membangun identitas suatu merek agar dikenal oleh konsumen. Oke. Branding adalah proses untuk membangun sebuah merek agar dikenal oleh konsumen. Iya. Lebih detailnya lagi, kita akan pelajari tentang definisi dari branding. Branding adalah proses membangun dan mengelola persepsi yang konsisten. Jadi kita bold line persepsi yang konsisten ya tentang bisnis Anda di benak audiens target. Oke, sebelum kita melangkah lebih dalam lagi, mungkin ada satu orang yang bisa memberikan saya penjelasan secara singkat seperti apa saja audiens target, salah satu saja audiens target yang diketahui. Ya, silakan Salamia. Seperti Gen Z, Ibu. Oke, seperti Gen Z. Gen Z itu umurnya seperti kalian ya? Iya. Benar. Oke. Jadi selain Gen Z ada juga generasi boomers, generasi milenial seperti saya. Saya adalah generasi milenial. Dan kira-kira kalau adik-adik kalian itu generasi apa? Yang Alpha. Alpha. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi saat kita akan membangun sebuah branding, satu hal yang harus kita ketahui adalah kita mengetahui siapa yang menjadi target market kita, siapa yang menjadi sasaran pasar kita ya. Tentunya tujuannya adalah supaya kita tidak terlalu buang-buang waktu saat kita ingin membuat sebuah branding. Jadi brandingnya itu kita brandingnya itu kita perjelas siapa yang akan menjadi target marketnya, apakah anak-anak, apakah remaja, apakah orang dewasa, dan apakah orang-orang tua. Seperti itu ya. Oke. Kira-kira kalau kita membuat branding di Facebook, target marketnya siapa kalau seperti itu? Ibu-ibu kan? Ya, mama Facebook. Seperti itu ya. Nah, kalau kalian di mana? Kalian Instagram? Instagram juga? Oke, seperti itu ya. Ya. Di antara branding ya, di antara branding itu adalah bagaimana identitas visualnya, seperti yang kita lihat di situ, yang ada logo mata. Kemudian komunikasinya, ya, bagaimana kita memberikan komunikasi kepada target audiens sesuai dengan siapa targetnya. Jadi cara bicara kita ke ibu-ibu itu berbeda dengan cara bicara kita ke seumuran kita atau adik-adik yang umurnya di bawah kita ya, yang umurnya mungkin dari 10 tahun hingga 12 tahun. Oke. Termasuk juga pengalaman atau experience seperti ini. Jadi pengalaman itu adalah experience, dia lebih condong pada bagaimana emosi yang dirasakan oleh audiens kita. Oke, next kita masuk pada pembahasan tentang logo dan identitas visual. Nah, di sini ada pembahasan tentang logo mark, yang mana logo mark itu dia membahas tentang icon atau simbol yang mewakili sebuah merek. Jadi logo ya, logo. Misalnya logonya kita ambil contohnya Komar. Komar itu logonya dia seperti ini kan, gelas ya? Iya. Benar kan? Gelas. Kemudian ada tulisannya Komar. Nah, seperti itu. Dan ini gelas di sini dia adalah simbol ya, atau icon. Icon. Kemudian logo type. Nah, nama mereknya apa? Nama mereknya adalah Komar. Kemudian di Komar itu kan ada fontnya, toh? Font atau huruf. Kira-kira ada yang tahu hurufnya itu dia menggunakan huruf apa? Apakah Times New Roman? Bukan ya? Bukan. Tapi selain Times New Roman, nah itu yang dimaksud dengan logo type. Jadi dia harus memiliki ciri khas dari font yang dia gunakan, dan itu harus konsisten. Kenapa harus konsisten? Agar orang itu bisa mengingat dengan jelas bahwa Komar itu dia menggunakan font yang sederhana saja, seperti itu ya. Kemudian warna, palet warna primer dan sekunder. Nah, saat pembuatan logo dan identitas visual itu kita juga harus menentukan warnanya. Kalau dalam dunia akademik, kira-kira warna apa yang cocok? Apakah warna merah? Tidak. Biru? Kalau biru? Cocok kira-kira? Cocok. Bisa ingat ITB? Institut Teknologi? Warna apa? Biru. Biru kan? Oke. Jadi itu kita harus menentukan warnanya.
Palet warna primer yang dimaksud di sini adalah warna dasarnya. Misalnya warna dasarnya adalah biru. Kemudian palet warna sekunder itu adalah palet warna yang sudah dicampurkan. Misalnya biru itu kalau dicampurkan dengan warna abu-abu itu cocok dan bisa menghasilkan lagi satu warna turunannya. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah tipografi. Nah, ini membahas tentang masih tentang font juga. Akan tetapi font heading yang dimaksud di sini adalah huruf apa yang paling kita bold dalam sebuah logo. Misalnya komar. Komar itu dia hanya mempunyai satu huruf saja ya. Satu huruf dan satu kata. Berarti font headingnya dia adalah huruf tersebut. Karena dia tidak memiliki penjelasan lain di logonya. Tergambar ya? Semuanya sudah pernah, semuanya kemarin sudah ke Komar belanja atau ada yang belum? Belum. Oh, belum ya. Oke, besok-besok ya. Besok-besok kalau kalian belanja ke Komar, silakan juga dipelajari bagaimana logonya, ya. Oke, biar lebih mendalam pembahasan kita. Kemudian di sini dia mengatakan body yang konsisten. Jadi seperti tadi, selain font yang konsisten, bodinya juga harus konsisten. Jadi ukurannya itu harus konsisten. Spasi atas, spasi bawah itu harus detail dan harus konsisten. Jangan kita ubah-ubah, karena kapan kita sering mengubah-ubah logo, entah itu bagian apanya, tulisannya atau bagian gambarnya, itu bisa mempengaruhi ingatan dari customer. Seperti itu ya. Oke, next kita lanjut pada pembahasan tentang prinsip desain logo. Nah, di sini prinsip desain logo kita harus mengingat prinsipnya apa saja. Prinsipnya adalah simple, memorable, timeless, dan versatile. Saya jelaskan secara singkat satu persatu. Prinsip yang pertama adalah simple atau sederhana. Nah, kira-kira sebelum itu, sebelum kita masuk pada penjelasan tentang prinsip ini, kalian lebih suka logo yang ramai atau yang sederhana? Sederhana kan? Kenapa pilih yang sederhana? Mudah diingat. Mudah diingat? Oke, ya. Berarti kalian sudah memegang satu prinsip dari sebuah logo. Jadi yang pertama adalah logo yang mudah dikenali dalam satu pandangan. Ya, mudah dikenali dalam satu pandangan. Kita ambil kembali contoh dari Komar, ya, kopi Komar. Oh, ternyata simpelnya Komar itu dia model gelas. Itu pun gelas yang paling sederhana, ya, yang minimalis. Oke. Kemudian hindari detail yang berlebihan. Detailnya Komar itu ada pada tulisan saja. Itu pun tulisannya hanya satu, fontnya juga cuma satu. Kemudian memorable. Memorable itu mudah diingat, ya, mudah diingat. Biasanya kan kalau misalnya ada orang meninggal nih, teman tak atau keluarga atau siapa, itu pasti ada satu hal yang membuat kita sangat mengingat orang tersebut. Misalnya dia itu orangnya murah senyum, seperti itu. Nah, kalau dalam hal merek, ya, pembuatan logo, kita harus menentukan satu hal di situ yang paling bisa diingat oleh audiens kita. Misalnya warnanya. Apakah kita mau tonjolkan warna, atau kita mau tonjolkan rasanya misalnya, atau kita mau tonjolkan tagline-nya? Misalnya saya menyebutkan tagline mengatasi masalah tanpa masalah. Kira-kira brand apa yang kalian ingat? Tidak ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Tidak ada ya? Oke, nanti kita lanjut. Kemudian timeless. Apa itu timeless? Tidak termakan zaman. Oke, tidak termakan zaman. Desain tetap relevan 10-20 tahun ke depan. Nah, ini sangat berkaitan erat dengan simpelnya sebuah logo ya. Jadi kenapa logo yang simple itu bagus, menarik? Karena di setiap zaman dia itu tidak gampang untuk termakan zaman. Karena dia itu simple. Dia tidak terlalu mengikuti tren. Paham ya? Kita tahu kan, kalau kita selalu ikut tren pasti nanti akan capek, betul? Atau tidak? Karena mungkin tahun 2026 ada tren baru, nanti 2027 ada lagi tren yang terbaru. Capek tidak? Capek kan? Nah, termasuk dalam hal logo, itu kita usahakan bikin logo yang memang sifatnya timeless. Jadi bisa terpakai hingga
10 sampai 20 tahun ke depan. Atau kalau kita mau terpakainya 5 sampai 10 tahun ke depan, kalau memang kita ada rencana nanti untuk pergantian logo ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah versatile, tampil di semua ukuran website, kartu nama dan billboard. Jadi versatile itu dia bisa menyesuaikan diri ya. Kita mau pasang dia di website, cocok, good looking. Kita mau pasang dia di Instagram, bagus-bagus aja. Kita mau pasang dia di TikTok, oke-oke aja. Seperti itu ya untuk bagian versatile. Oke? Jadi sudah ada gambaran tentang prinsip desain logo? Oke. Sebutkan lagi satu persatu bahasa Inggrisnya. Pertama, Simple, memorable, kindness, and versatile. Oke, jadi ada 4 Prinsip. 4 prinsip ya, 4 prinsip itu diingat-ingat ya saat ingin membuat logo. Nah, termasuk dalam pemilihan warna yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau warna merah itu dia lebih pada energi ya, energi. Contohnya saya, warna merah baju saya ya. Tapi coba ada sebuah brand misalnya, dia tuh brandnya sebenarnya lebih ke cewek-cewek atau perempuan, tapi dia menggunakan warna merah dan dia menggunakan font yang horor-horor. Kira-kira cocok tidak? Tidak kan? Jadi harusnya kalau memang sasarannya adalah, targetnya adalah cewek-cewek, warna yang cocok adalah warna pink, soft. Kemudian dia menggunakan font yang cute. Oke? Jelas ya? Ya, berarti semuanya sudah bisa bikin logo. Ya, bisa ya? Oke. Kemudian warna biru. Nah, ini warna biru dia lebih identik pada kepercayaan atau profesional. Jadi identik di dunia profesional ya. Di dunia kerja. Ya, seperti dosen atau mungkin kerjaan-kerjaan yang lain di pemerintahan, ASN atau apalah. Jadi itu semua membawa pada rasa kepercayaan, entah itu kepercayaan diberikan punya rasa tanggung jawab maupun rasa percaya diri. Kemudian warna hijau itu kan identik dengan alam atau pertumbuhan. Kemudian orange itu kesannya lebih ke antusias atau kreativitas. Misalnya salah satu di antara kalian di sini membangun sebuah agensi digital dan agensi digitalnya itu menggunakan warna kenapa orange? Karena agensi digital itu di dalamnya orang membuat banyak kreativitas ya. Seperti misalnya videografer, fotografer, atau jadi copywriter dan semuanya yang di belakang layar. Oke. Lalu warna ungu, dia lebih terkesan pada feel yang mewah atau imajinasi. Seperti itu. Kita lanjut pada slide selanjutnya, tagline dan pesan merek ya. Nah, di tagline dan pesan merek ini ada formulanya, yaitu kata kerja yang kuat dan manfaat yang unik serta untuk siapa. Contoh tagline ikonik, Nike. Kira-kira kalau kita menyebut kata Nike, gambar seperti apa yang muncul di kepala kalian? Silakan Faiz. Dari Nike itu kita bisa mencontoh seperti gambar checklist. Gambar checklist. Oke, jadi saat orang menyebut kata Nike, yang muncul di kepala kita adalah gambar checklist ya seperti itu. Nah, tagline yang dibawa oleh Nike adalah just do it. Artinya lakukan saja. Biasanya kan sepatu seperti itu ya. Selain sepatu ada lagi brand-brand lainnya. Kemudian Apple, tagline-nya adalah think different, yang mana maksudnya adalah inspirasional. Misalnya orang itu pengennya punya iPhone ya, misalnya Apple iPhone, itu apa yang membedakan dari yang lain-lain selain Android adalah tangkapan gambar dan videonya. Jadi orang itu merasa berbeda karena memiliki produk berupa Apple ya, seperti itu. Lalu McDonald's itu dia lebih kepada emosional, dia lebih menyentuh pada sisi emosional karena McDonald's adalah makanan. Jadi sisi emosionalnya kita yang dibangun oleh McDonald's itu adalah rasa lapar enggak kalian? Lapar kalau ingat McDonald's? Lapar ya? Oke, dan rasa laparnya dia di situ berwarna merah. Ya, berwarna merah. Ya.
Oke, kita next. Brand voice, ya, bagaimana merek berbicara kepada dunia secara unik. Jadi brand voice ini berbicara tentang sebuah keunikan. Bayangkan kalau misalnya ada berbagai macam minuman yang dijual, ya, misalnya dijual di kota, itu ada es teh Indonesia, ada Komar, ada apa lagi? Ada Yotta, ada apa lagi? Momoyo, apa lagi selain Momoyo? Hah? Minuman kekinian? Iya, Mik? Nah, dari semuanya itu, walaupun minumannya sebenarnya sama, tapi harus ada pembeda. Nah, itulah yang dikatakan dengan brand voice, ya. Jadi bagaimana merek berbicara kepada dunia secara unik, menyangkut pemilihan kata, ya, nada bicara, dan pesan yang disampaikan secara konsisten. Nah, contohnya, kira-kira kalau kita masih membahas tentang makanan atau minuman, warna apa yang cocok? Warna apa yang cocok kira-kira? Merah. Oke, merah ya. Tapi sebenarnya tidak hanya berbicara tentang warna saja, tapi vibe apa yang mau kita bawa. Ada yang ingat tentang minuman Yotta? Yotta, pernah minum Yotta? Belum pernah? Oh, ya, karena Yotta tidak ada di mereka ya. Oke, jadi kita bahas yang lain saja. Ini inspiratif, warna ungu. Warna ungu identik dengan di sini apa? Oke, kampus berarti yang mau dibangun oleh kampus Universitas Muhammadiyah Indra adalah visioner, melihat ke depan, ya, itu namanya visioner. Jadi warna itu bisa mewakili perasaan, bisa mewakili pesan, ya. Oke, kita next. Membangun brand voice. Di sini bagaimana caranya kita membangun brand voice selain tadi tentang warna? Kita lihat dari beberapa sisi lagi. Siapa mereknya jika dia adalah manusia? Kemudian usianya berapa? Bagaimana kepribadiannya dan bagaimana nilai-nilai yang di bawah. Nah, seperti tadi yang sudah kita bahas. Kalau kita ingin membuat target market, kita harus menentukan dulu siapa target marketnya. Apakah usianya dari umur 18 sampai 25 tahun? Itu kan umur kalian ya, generasi Z. Atau umurnya dari 25 tahun hingga 35. Itu adalah generasi milenial. Jadi kita harus menentukan siapa yang menjadi target market kita ya. Harus kita tentukan betul target marketnya. Nah, misalnya kita bikin seperti ini adalah generasi boomers ya, orang tua atau nenek-nenek kita. Kemudian ini adalah generasi milenial, itu generasi saya. Kemudian ini adalah generasi Z. Nah, itu adalah kalian. Kemudian lebih kecil lagi itu adalah generasi ya, adik-adik kita ya. Jadi kita harus menentukan menentukan lapisannya. Lapisan mana yang menjadi target market kita sebelum kita membuat brand voice ya. Jadi kita sesuaikan seperti itu. Oke, termasuk dalam brand storytelling, beberapa hal yang harus kita ingat adalah saat membuat brand storytelling itu ada beberapa yang harus kita penuhi. Di antaranya adalah situasinya seperti apa, kemudian konflik apa yang dibawa, lalu solusinya apa, dan bagaimana transformasinya. Jadi brand storytelling itu sederhananya adalah bagaimana kita mampu bercerita tanpa menjuali orang. Seperti itu ya. Kan biasanya orang bilang beli dulu punyaku, beli ini. Tidak seperti itu. Biasanya orang itu kalau dijuali mereka tidak suka. Tapi kalau kita membawa cerita terlebih dahulu, biasanya orang tanpa kita juali dia pasti nanti bilang, belinya di mana? Di mana saya bisa dapatkan? Seperti itu ya. Jadi itu tujuan dari brand storytelling. Oke? Jelas ya? Nah, ini diantara paket identitas saat kita ingin membuat sebuah merek. Nanti bisa kalian search masing-masing di tugas kalian ya. Karena sebentar ini saya akan memberikan tugas. Kemudian, nah ini saya akan memberikan kalian tugas ya, sebagai bentuk aplikatif dari teori yang sudah kita dapatkan hari ini. Oke?
Seperti tugas-tugas yang sudah saya berikan sebelumnya, setiap selesai sebuah teori dalam satu materi, kita akan membahas lagi penugasan, ya, atau project. Jadi projectnya itu nanti kita kumpulkan di pekan depan ya. Jadi sebelum kita masuk pada pertemuan di pekan selanjutnya, tugasnya sudah terkumpul, karena itu nanti akan berhubungan dengan materi yang akan kita bahas pada minggu depannya. Jadi tugasnya harus dikumpul memang sebelum pertemuan selanjutnya. Tugasnya apa? Jadi sebelumnya saya sudah memberikan kalian tugas ya tentang membuat bisnis kecil-kecilan. Betul? Iya, jadi kemarin bisnisnya itu ada beberapa, yang mana bisnisnya itu belum punya logo kan? Jadi kita akan membuatkan sebuah logo. Oke, seperti itu. Bisa dilihat di sini bagaimana persyaratan yang harus kalian penuhi dalam pembuatan logo dari lanjutan tugas sebelumnya, tugas praktek. Di antaranya adalah logonya sudah final dan modelnya PNG atau SVG. Penggunaan tipografi ya, pemilihannya, kemudian brand voice chartnya, lalu brand color palette-nya juga. Jadi sesuaikan tadi, sebagaimana teori yang sering kita pelajari. Lalu tagline dan rasionalnya, jadi tagline-nya harus ada. Misalnya, apa tadi kalau naik, just do it kan? Ya, lakukan saja. Nah, kalian mau bikin tagline apa untuk jasa kecil-kecilan yang sudah kalian buat? Seperti itu. Kemudian brand story-nya. Jadi nanti saya berharap kalian juga membuat brand story, membuat sebuah narasi cerita, yang mana narasi cerita tersebut kurang lebih 500 kata. Tujuannya apa? Ini untuk menguatkan kalian dalam memahami logo yang kalian buat. Jadi harus ada narasinya terlebih dahulu ya. Oke, seperti itu. Seperti biasa, nanti tugasnya kalian kumpulkan tugasnya di website ya. Di WhatsApp group. Nanti kumpulkan linknya, kumpulkan tugasnya dalam satu link Google Drive. Jadi saya nanti tidak perlu lagi capek-capek ngecek kalau misalnya WA saya full dan ikut kehapus tugas yang sudah kalian kirim. Jadi kita simpannya di dalam satu link Google Drive ya. Oke. Jadi selain pengumpulan secara soft file, saya juga berharap nanti kalian memprint ya dan dikumpulkan ke saya. Oke? Ya, seperti itu. Oke? Ada pertanyaan seputar tugas ini? Tidak ada? Oke. Baik teman-teman, saya kira terima kasih untuk pertemuan hari ini dan sampai jumpa di pekan selanjutnya. Saya harap tugasnya diselesaikan ya. Oke. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan pengajaran saya pada sesi ke-10 mata kuliah Infopreneurship yang fokus pada pemahaman branding. Dalam pembahasan tersebut, mahasiswa diasah membangun branding sesuai dengan kebutuhan produk dan perilaku konsumen melalui paparan materi, tanya jawab, dan diskusi. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa diminta membuat tugas proyek dan presentasi. Mereka belajar mengasah keterampilan berpikir strategis dan praktis dalam infopreneurship melalui evaluasi platform digital untuk mendukung strategi pemasaran jasa informasi. Saya berharap cuplikan tersebut memberikan gambaran nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan dalam kelas, yang tidak hanya teori oriented, tetapi juga pada pengembangan kompetensi praktis dan kesiapan mahasiswa menghadapi tantangan digital. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemdikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LRDIK Wilayah 9, serta seluruh tim sertifikasi dosen 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Unimen, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.